Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Fidelia Lahagu, seorang guru agama Katolik di SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah seorang mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2530 9569. Pada kesempatan hari ini saya akan menjalankan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Lumut kelas 11 dengan materi peran hierarki dalam Gereja Katolik dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kabarnya? Sehat, Bu. SMK? Bisa. Baik, terima kasih semua sekali pada siang hari ini ya. Nah, untuk anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alhamdulillah kita mulai dengan berdoa. Baik, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, Maria, silakan maju ke depan. Baiklah, selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, yang baiknya adalah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu pada hari ini. Berikanlah kami kebijakan dan pengertian untuk memahami materi yang akan kami pelajari pada hari ini. Berikanlah kami kemudahan dalam menghafal dan mengamalkan materi ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga ya Bapa, kami berdoa kepadamu, berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi Bapak Ibu kami yang akan mengajari kami pada hari ini. Dan juga Bapa, kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami yang telah kami tinggalkan di rumah, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan dan kesabaran. Dan murahkanlah rezeki mereka dan berikanlah mereka kekuatan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, baik. Ibu absen dulu ya. Siapa yang Atasius, Kristiani, Ervin, Juardi, Juandi, Jeffrianus, Firdaus, Felis, Febrianto, Reni,
pelajaran saat ini. Adapun yang menjadi materi kita yaitu tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Peran hierarki dalam gereja Katolik. Siapa yang pernah mendengar kata hierarki? Pernah mendengar? Apa itu hierarki? Baik. Apa? Apa itu hierarki? Apa itu hierarki? Apa itu hierarki? Maria, apa itu hierarki? Apa itu hierarki? Sabrina? Siapa pemimpin tertinggi? Paus. Itu termasuk kelompok hierarki. Jadi hierarki itu sendiri artinya apa? Hierarki itu sendiri apa? Tadi Paus sebagai pemimpin tertinggi. Berarti arti hierarki itu adalah struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Dan kamu tahu siapa aja yang masuk dalam kelompok hierarki? Paus, uskup, pastor atau imam atau diakon. Yang terakhir adalah diakon. Mereka ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang telah menerima tahbisan, ya, yang menerima tahbisan. Nah, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kamu perlu tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Ya, coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu agar peserta didik mampu memahami peran hierarki dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kamu tahu, supaya kamu paham. Ya. Nah, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Apa yang disebut dengan kata TP. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan asal mula hierarki dalam gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik mengerti dasar dan susunan dari hierarki dalam gereja Katolik. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan fungsi, peran, tanggung jawab dalam hierarki itu dalam gereja. Lalu berikutnya, peserta didik mampu merumuskan corak kepemimpinan yang bagaimana, ya, yang digunakan oleh gereja Katolik. Ya, corak kepemimpinan hierarki itu sendiri. Lalu yang kelima, peserta didik mampu mempraktikkan tindakan untuk menghormati hierarki dalam gereja. Ya, mampu mempraktikkan bagaimana caranya. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang harus Anda semua pahami dan juga mengerti. Ya, maka
terutama Presiden Indonesia, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto memuji Bapak Paus atas niat dan jasanya untuk menegakkan kedamaian. Yang kedua, Bapak Paus Fransiskus wafat pada tanggal 21 April 2025. Hal ini membuat Gereja Katolik di seluruh dunia berkemung selama 9 hari. Yang ketiga, serta proses pemilihan paus yang baru dilakukan secara konklaf atau tertutup di Kapel Sistina. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan kelompok yang lainnya. Apa nama kapal tempat diadakannya pemilihan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samita. Apa nama kapel tempat diadakannya pemilihan? Yaitu Kapel Sistina. Ya, Kapel Sistina. Itulah nama kapel tempat diadakannya. Ya, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, Felis. Gimana dari Bapak Fransiskus? Di mana Paus Fransiskus dimakamkan? Ya, nama kapelnya Santa Maria. Santa Maria. Ya, di kapel Santa Maria. Ya, masih ada lagi? Baik, sudah ada. Oke, baik. Sekian presentasi kami. Bila ada kata-kata yang kurang mengenai ini, selamat siang. Baik. Pastikan kelompok terakhir yaitu kelompok empat dipersilakan. Ya, yang lain mohon dengarkan. Pagi teman-teman. Selamat siang. Siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kita berikan tadi, yaitu tentang Bapak Paus Fransiskus. Di sini kami akan memberikan sedikit tentang Bapak Paus Fransiskus. Bapak Paus Fransiskus adalah salah satu pahlawan atau pahlawan yang dari umat Katolik. Bapak itu bersejarah banyak tentang dunia Katolik. Bapak Paus Fransiskus mengadakan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab. Kunjungan pimpinan Gereja Katolik di dunia merupakan wujud perjuangan Katolik dalam membangun dialog terus-menerus antar agama dan membuka pintu-pintu pembicaraan tentang toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia. Masih. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Iya, SMK. Baik, berdiri dulu semua. Ya, dari kelompok sedikit. Nah, semua bergoyang ya, semua bergerak.
telah selesai.